Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puri Ayu Purwaningsih. Di sini saya dari kelompok 3 dengan nama kelompok kami yaitu Fitra Eka Gimnina, Puri Ayu Purwaningsih, dan juga Muhammad Ihsan Mandiri. Di sini kami akan mempresentasikan praktikum pembuatan aplikasi rental motor untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan contoh transaksi, input atau alur dari aplikasi yang kami kembangkan, yaitu pada aplikasi rental motor. Dan yang kedua, di sini akan menjelaskan mengenai coding pada GUI dan coding yang ada di file JavaScript. Oke, langsung saja untuk yang pertama penjelasannya kami akan menjelaskan tentang script yang ada pada coding yang sudah kami siapkan. Sini saya akan menjelaskan program tertentu atau dalam bahasa Jawa. Jadi, ini merupakan perluasan dari kelas motor yang memiliki konstruktor yang menerima parameter yaitu string nama, string rate, merek, dan harga. Parameter ini diteruskan ke superkelas motor melalui kata kuncinya yang disebut. Jadi kelas motor ini memiliki metode yang diganti bernama info yang menampilkan informasi tentang objek. Informasi tersebut meliputi jenis objek yaitu metric ini, nama, merek, dan harga per hari. Informasi tersebut diperoleh dengan memanggil metode dari kelas motor tadi yang menggunakan metode get nama, get merek, dan get harga. Oke, selanjutnya kelas BT. Dalam bahasa Jawa ini bernama BT. Ini merupakan perluasan dari kelas motor. Kelas BT ini memiliki konstruktor yang menerima 3 parameter yaitu nama, merek, dan harga. Parameter ini diteruskan ke superkelas motor melalui kata kunci ini. Jadi kelas BT ini memiliki metode yang diganti dengan nama info ini yang menampilkan informasi tentang objek maksudnya. Informasi tersebut meliputi jenis objek yaitu BT, ini nama, merek, dan harga per harinya. Informasi tersebut diperoleh dengan memanggil metode dari superkelas motor tadi menggunakan metode yang disebut nama, get merek, dan get harga. Itu penjelasan dari program kode kelas motor dan objek. Oke, untuk script yang pertama, di sini kami akan menjalankan kelas motor. Nah, untuk kelas ini adalah kelas abstrak yang disebut motor yang mewakili kendaraan bermotor. Ini memiliki atribut pribadi untuk nama, merek, dan juga harga. Ini terdapat pada line 16 dan masuk string nama, merek, dan juga harga. Ini pada script ini juga memiliki konstruktor yang menetapkan nilai untuk atribut, yaitu ada get nama, set nama, set merek, get harga, dan juga set harga. Lalu kelas ini memiliki metode yang disebut info, yang abstrak dan akan diimplementasikan oleh subkelas. Ada juga getter dan setter untuk setiap atributnya. Lalu selanjutnya untuk script yang selanjutnya di sini ada kelas sport dengan extend motor. Nah, pada kelas ini merupakan kelas dalam bahasa Java yang bernama
sport, yang merupakan perluasan dari kelas motor. Kelas sport memiliki konstruktor yang menerima 3 parameter, yaitu nama, merek, dan harga, yang terdapat pada line 12. Parameter ini akan diteruskan ke superclass, yaitu motor, melalui kata kunci super. Selanjutnya di sini ada override, yaitu kelas sport memiliki metode yang diganti bernama info, yang menampilkan informasi tentang objek kelas ini. Informasi tersebut meliputi jenis objek, yaitu sport, lalu nama, dan juga merek dan harga sewa motor per harinya. Informasi tersebut diperoleh dengan memanggil metode dari superclass, yaitu dari kelas motor. Ini dengan menggunakan metode nama dengan menggunakan metode get nama, merek menggunakan metode get merek, dan juga harga menggunakan metode get harga. Untuk script yang selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai kelas main rental untuk program penyewaan sepeda motor. Nah, pada program ini dimulai dengan membuat sebuah array dari 3 objek tipe motor yang masing-masing mewakili tipe sepeda motor yang berbeda, yaitu ada Matic, Bebek, dan juga Sport. Program kemudian mencetak informasi tentang sepeda motor yang tersedia. Lalu, program memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu sepeda motor dengan memasukkan nomor dan mencetak informasi tentang sepeda motor yang akan dipilih. Nah, lalu untuk penjelasannya sendiri, di sini kode menggunakan kelas scanner. Kelas scanner ini digunakan untuk membaca masukan dari pengguna, dan metode sistem println di sini digunakan untuk mencetak keluaran ke konsol. Lalu di sini ada perulangan for. Ini digunakan untuk mengulangi larik sepeda motor dan mencetak informasi tentang masing-masing sepeda motor. Lalu yang terakhir di sini ada metode info. Di sini digunakan untuk dipanggil pada setiap objek sepeda motor untuk mencetak informasi tentangnya. Lalu di sini saya akan coba menjalankan filenya. Nah, di sini untuk output rental sepeda motor, di sini akan muncul motor 1, jenis motor 2, dan juga jenis motor 3. Lalu di sini saya akan memasukkan nomor untuk memilih sepeda motor yang akan pilih. Di sini saya coba masukkan angka 2. Nah, pada hasil yang dikeluarkan yaitu di sini adalah jenis motor bebek, yaitu dengan nama VGR, merek Yamaha, dengan harga 200.000 per hari. Dan itu sesuai dengan list yang ada pada info motor 2 ini. Oke, untuk penjelasan dari script rental motor dari saya sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dilanjut oleh rekan saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Mandiri dengan NIM 2110 44170. Di sini saya akan membahas terkait soal ujian akhir semester
pemrograman berorientasi objek. Di sini dibuatkan program secara konsol ataupun Swing GUI atau Graphic User Interface Java. Jika menggunakan konsol, inputan yang dibaca berasal dari keyboard menggunakan kelas util scanner. Dan project yang kelompok kami buat itu meliputi harus terdapat class, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Dari sini kebetulan kelompok kami itu disuruh membuat ini nomor 3, yaitu program rental motor dengan GUI dan konsol. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini terdapat alur-alur atau sedikit desain ya, gambaran dari suatu program yang kami rancang, kami bikin, dan di sini terdapat simulasi. Nah, kurang lebih tentunya seperti ini. Dan di sini terdapat judul aplikasi rental motor kelompok 3. Dan di sini saya ubah ikonnya menjadi logo. Dan di sini judulnya program kelompok 3 US. Dan di sini terdapat nomor transaksi, terdapat juga tanggal, dan ini akan terisi secara otomatis pada hari ini. Dan di plat nomor ini terdapat pilihan banyak plat yang sudah di set, dan di sampingnya terdapat jenis kendaraan, dan di sini akan isi otomatis menyesuaikan dengan plat nomornya. Dan di samping lagi terdapat harga siswa per harinya, yaitu tergantung si jenis kendaraannya. Lalu di sebelah kanannya ini terdapat nama sewa. Dan nama sewa ini bisa diisi manual. Terus di sini terdapat pilihan motor. Pilihan motor ini ada 4, ada macam-macamnya, ada termasuk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan Benelli. Dan di sini akan muncul biaya motor akan menyesuaikan dengan pilihan motor. Dan ketika si user memasukkan ini, ketika user ngeklik si code hitung ini, dia otomatis akan mengisi totalnya, dan uang bayarnya kita inputkan secara manual. Apabila si pembayaran kurang dari totalnya, dia akan muncul peringatan, maaf, pembayaran Anda kurang atau uang Anda kurang. Dan kemudian kalau ini kelebihan, dia akan akan meloncat ke kembalian untuk menampilkan kembalian. Nah, setelah itu kita netralkan lagi dengan new. Nah, dan di sini terdapat sebuah desain UML, dan di sini saya menggunakan hanya dengan satu kelas, dengan kelas JFrame from. Dan di sini saya bikinkan sebuah nama rental JFrame from. Dan di sini pertama dari import Java Swing JLabel background. Terus di sini saya buat combo box buat menu yang ini tadi, combo box kotaan ini, menu button ini, combo box yang plat juga saya bikinkan di sini. Lalu di text file tanggal untuk ngeset yang ini. Kemudian di sini label biaya, dan label biaya itu yang ini, sewanya ini, label biaya motor
kemudian motor di sini, ngesetnya di sini. Terus kemudian GTX wheel harga sewa di sini. Dan kemudian saya bikinkan ada sebanyak 3 button tombol yang berisi new, count, exit. Dan bawahnya lagi saya bikinkan label 1 sampai label 9, label 1 sampai label 10. Dan dia berisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dan di sini jenis kendaraan saya bikinkan kotaan ini jenis kendaraan. Kemudian saya bikinkan the text file kembalian di sini dengan variabel kembalian, dan the text file lama sewa. Di sini saya buat variabelnya lama sewa. Terus JLabel saya bikin JLabelnya pilih motor. Ya, dipilih motor ini. Dan kemudian saya bikin text filenya total bayar ini dengan label total bayar. Kemudian bawahnya kemudian saya bikin transaksi, terus kemudian uang bayar ini. Terus kemudian lanjut ke tahap metode. Di sini saya menggunakan metode tampilan tanggal untuk menampilkan tanggal, dan setelah itu membuat metode jumlah karakter kayak event A. Di sini akan men-set itu peringatan harus memasukkan 4 karakter atau 2 karakter. Kalau sewa ini 2 karakter. Dan key event ini harus beda, nggak boleh sama. Di sini void filter angka. Ini tujuannya ini untuk kita memfilter angka, jadi program ini hanya bisa diinputkan angka saja, tidak boleh menginputkan huruf. Terus di sini editor default state collab. Terus di bawahnya void ke method void jenis kendaraan, kemudian action perform. Terus di sini harga sewa. Terus biaya motor di action perform. Terus menyeting total bayar, bikin method uang bayar. Terus bikin fungsi button ketiga. Terus fungsi button ke 1 ini buat new, kalau 3 ini buat exit. Terus transaksi buat itu perhitungan itu action perform. Terus kemudian buat key type. Nah, di sini itu fungsinya untuk memanggil yang ini kayak event ini. Terus kemudian bikin method mobil motor jabatan 2 ini untuk menghitung. Terus kemudian uang bayar ini lebih fokus ke pembayaran. Terus selama sewanya uang bayar ini akan memunculkan peringatan hanya boleh angka yang dimasukkan dan harus 2 inputan. Oke, di sini membuat fungsi utama, fungsi mainnya dibikinkan. Nah, di sini akan saya di sini keterangannya ya, diberikan kode dan tanggal hari. Jadi program ini dibuat dengan tanggal dan transaksi. Nah, ditambah plat nomor juga. Sini dibikinkan plat nomor dengan banyak pilihan.
Terus kemudian di jenis kendaraan Matic ini tarif per harinya 200.000 dengan plat ini HG78 KBX HG328LX. Kemudian di bawahnya jenis kendaraan bebek, tarif per hari 300.000 dengan plat HG689 KDC. Dan jenis kendaraan sport, tarif per harinya 400.000 dengan AG852 BDA dan AG2290 OGX. Dan kemudian ini LC-nya yang terakhir, tarif kendaraan pribadi. Perharinya di tarif 500.000 dengan plat AG869 ITX. Dan di sini terdapat rumus untuk menjumlah total bayarnya dengan rumusnya harga sewa dikali lama sewa dan ditambah biaya motor. Dan sini keterangan bodi motor. Di sini terdapat Honda. Ada 5 pilihan. Pertama Honda. Honda ini akan dikenakan pajak 25.000 dan Yamaha dikenakan pajak 50.000 dan Suzuki akan dikenakan pajak 50.000 dan Kawasaki 25.000, sedangkan Benelli itu 0 karena ini sudah terakhir. Dan Benelli itu termasuk motor yang lumayan brand dan mahal, maka di sini dapat diskon promo hanya sebesar Rp0 pajaknya. Dan di sini saya akan membuat program baru dan hitung di button. Terus kemudian ini rumus kembalian ini didapatkan dari uang bayar dikurangi total bayar. Dari sini dapat menang tombol exit untuk mengeluarkan program. Dan di sini dibuatkan sebuah tombol peringatan atau warning. Hurufnya hanya 4 karakter di non transaksi. Kalau lebih dari 4 karakter, dia akan memunculkan ini peringatan seperti ini, dan hanya boleh angka yang dimasukkan. Jadi kalau dimasukkan huruf itu nggak bisa, dia hanya fokus di angka, makanya di filter angka. Kemudian dapat menampilkan juga peringatan nama siswa hanya boleh 2 digit. Jadi kalau melebihi 2 digit, dia akan munculkan pesan warning nama siswa hanya 2 digit. Kemudian menampilkan juga peringatan di uang bayarnya kurang. Jika si user pembeli bayarnya kurang, otomatis transaksi akan batal dan akan muncul peringatan. Oke, langsung saja ke review demonya, dan di sini saya akan mendemokan codingannya. Nah, bentuknya akan seperti ini hasilnya. Di sini saya akan menganugui teman. Di sini saya buat ini dulu. Saya mengimportkan ini sebuah gambar PNG, dan ini digunakan untuk backgroundnya. Dan Vision ini fungsinya ini saya untuk logo, mengusat logo. Dan di sini saya akan langsung masuk ke keterangan coding. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait desainnya terlebih dahulu dan juga kode source-nya. Jadi pertama ini saya membuat sebuah package yang bernama rental motor, dan di sini saya akan dibikinkan sebuah JFrame from dan diganti nama dengan rental Java seperti ini. Kemudian di sini terdapat kotaan kolom
bentuknya terdapat frame, dan di dalam frame ini saya buatkan drag tabel di sini, di bagian sini. Di sini saya di drag dan taruh di sini, di drag taruh di sini. Ya, di sini label, labelnya di sini, ini diklik dan diseret di sini, kemudian ditulis no transaksi, terus tanggal, plat nomor, jenis kendaraan, harga sewa, hari lama sewa, pilihan motor, biaya motor, total bayar, uang bayar, kembalian. Nah, kemudian di sini dibikinkan sebuah kolom. Nah, di sini didapatkan dari di sini text file. Jadi text file ini diklik lalu diseret di sini. Jadi kemudian di bagian transaksi ini, nah ini diedit, dikosongin, dibikin, dicek variabelnya transaksi. Terus di sini juga sama, ini variabelnya tanggal dengan T yang besar. Terus di sini terdapat beberapa menu pilihan. Di sini saya bikinkan variabelnya plat. Ini termasuk tombol dengan combo box. Diklik saja langsung taruh di sini. Terus kemudian ini terdapat banyak pilihan. Ini bisa diubah dengan cara klik kanan properti, kemudian masuk ke model sini di pojok ini diklik. Nah, di sini bisa dihapus, diedit, bisa diubah. Kemudian lalu ketik OK, close. Kemudian lanjut ke di sini kolom jenis kendaraan. Saya buatkan variabelnya jenis kendaraan, dan harga sewa saya buatkan juga dengan variabel harga sewa. Kemudian hari lama ini saya buatkan juga variabelnya dengan harga lama sewa. Dan pilihan motor ini saya menggunakan dengan swing control combo box. Di sini saya edit beberapa pilihan, masuk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan Benelli. Kemudian lanjut OK. Kemudian di sini bawahnya saya set biaya motor dengan swing control text file. Di sini saya buat variabelnya biaya motor. Kemudian bikin lagi text file. Sini dengan variabel total bayar dan uang bayar, dengan variabel juga uang bayar. Text file dengan variabel kembalian. Dan di sini saya bikinkan sebuah tombol button dengan 3. Pertama dengan new, dan new ini saya backgroundnya biru, teksnya. Ini saya buat di button 1. Di sini edit teksnya, bikin nice. Di sini juga saya bikin edit teksnya counts, hitung dengan ini. Sini tombol exitnya. Nah, di sini saya akan masuk ke pembahasan terkait icon. Jadi di sini saya bikin icon ya seperti ini. Nah, menambahkan icon ini dan judul. Jadi di sini ini diklik saja di sini. Ini bagian BG ini. Nah,
view frame di sini. Ini untuk membuat sebuah title-nya, tinggal edit di sini saja, masuk di properti, aplikasi rental ini diklik. Nah di sini kalian bebas boleh diganti judulnya. Terus kemudian icon, untuk menyeting icon pertama buatkan dulu sebuah PNG seperti ini. Nah kemudian masuk ke source, kita tambahkan ini, kita bikin dulu set icon. Ini set icon, kemudian dibuat sebuah function. Nah di sini dibikinkan sebuah function method ini void set icon agar menampilkan pojok sini dengan kode set icon image toolkit dalam kurung get default toolkit get image dalam kurung URL get class dalam kurung get resource dalam kurung dimana lokasi gambarnya atau nama gambarnya juga harus sama. Nah maka nanti akan muncul seperti ini nanti. Kemudian lanjut ke sini, gimana caranya bisa ngerubah, menambahkan sebuah background di balik ini. Ini caranya mudah sekali. Di sini saya masuk ke pertama JFrame dulu, diklik, dan di sini dipilih label, diklik, dan geret saja. Labelnya bisa taruh sini ya, di sini. Ini sebelum ku buat layoutnya absolute atau null absolute. Nah di sini diklik kecil saja di sini atau di mana gitu. Kemudian nah setelah itu misal bagian label di sini ya. Nah ini saya buat namanya jadi nggak ada nama, variabelnya saya ubah jadi BG supaya tidak bingung. Nah setelah di sini masuk di sini, kemudian masuk di bagian icon ini diklik di sini. Nah otomatis dia akan muncul image within project. Jadi kita sisipin aja sebuah gambar dengan ukuran yang harus disesuaikan dengan si frame-nya ini. Saya ngambilnya dari ini dan yang sudah saya import di sini. Nah, misal kita oke di sini. Lanjut saja, hasilnya seperti ini. Terus oke saja. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Tampil ini dibuat frame sama, baru kita pindahkan. Ini ditarik-tarik bisa nih. Nah, tarik kita harus atur aja. Tarik mau ditaruh di sini, mau taruh di maaf sini, mau ditaruh di sini. Hilang. Kalau di luar sini dia otomatis akan menghilang. Dia lari ke, dia akan menghilang. Kita harus open posisi di sini. Di sini boleh, harus samain di sini. Nah, kalau udah fix kayak gini, baru kita Ctrl S save. Terus kemudian kita masuk ke source dan kemudian kita run lagi. Maka hasilnya seperti ini, kurang lebih backgroundnya yang kami buat. Oke, lanjut ke penjelasan codingan. Tahap selanjutnya membuat judul kelompok 3 UAS. Di sini tinggal masukkan judul aja di sini. Ganti saja. Ganti edit text to the
Di sini saya bahas terkait dengan no transaksi supaya ini terlihat lebih asik di saat di running agar di posisinya bisa di tengah. Di sini saya buat dulu ini sebuah incomment itu atau jadi komponen di konstruktor ini di bawahnya dibikinkan sebuah dimension Windows toolkit dot get the file toolkit get screen size. Jadi tujuannya ini untuk mengatur ukuran sebuah framenya ini dengan integer x nya Windows width dibagi 2, kemudian width nya 2, integernya y dengan lebarnya 2 bagi 2 get size nya, kemudian di set location x y. Nah, kemudian diimportkan, ditambahkan sebuah import dimension dan toolkit. Nah, kemudian setelah itu nanti akan posisinya akan lebih rapi dan di tengah seperti ini. Untuk desain ini kenapa desainnya kok nggak ada kotak-kotakannya? Kayaknya di sini saya ubah layoutnya. Maaf. Jadi di bagian J-frame ini terus saya ubah layoutnya. Nah, di sini bagian di sini saya ubah jadi absolute. Makanya dia tampilannya kayak gini, nggak bisa digeser-geser, nggak ada kotakannya. Tuh, kenapa saya bikin gini? Supaya si background ini bisa di-set, bisa diatur ke posisinya di belakang sini. Kalau nggak dibuat absolute atau null, maka si ini akan morat-marit. Itu. Jadi di sini saya akan setelah masuk ke ini dan saya akan membahas mengenai data tanggal. Jadi di sini saya akan menampilkan data tanggal sesuai dengan hari ini secara otomatis dengan cara di sini. Ini saya buat dengan variabel tanggal. Terus kemudian di sini masuk ke source-nya di sini. Yang dibikin metode tanggal pada line ke 42. Di sini saya bikinkan metode untuk menampilkan tanggal dengan tanggal menggunakan objek data dan menyimpan simple bikin objek simple data dengan format DDD itu tanggalnya, bulannya, y-nya 4 kali, ini tahunnya. Dan kemudian dipanggil variabel tanggal, kemudian dengan set text dan AA-nya di sini turun dan formatnya jadi tanggal. Lalu menambahkan sebuah data di line 11 untuk memanggil import Java. Dan kemudian juga di bagian 32 untuk menampilkan tanggal. Terus kemudian saya akan menjelaskan codingannya ini terkait keluar. Nah, di sini di keluar ini diklik saja 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di line 340 di sini saya bikinkan sebuah function atau fungsi keluarnya
dengan if. Jika option pen ini ditekan, maka akan muncul pesan are you sure code out. Apakah Anda yakin akan keluar? Jika no, untuk pesan konfirmasi. Jika pilih yes, maka dia akan otomatis lanjut ke sistem keluar dengan status 0. Jika dipilih no, maka akan kembali ke program. Jadi dia tidak akan keluar. Setelah itu saya akan lanjut ke sebuah button menu new. Dan di sini ini tujuannya untuk menetralkan sebuah program atau refresh ke program baru, membuat sebuah baru. Di sini saya klik 2 kali. Di sini terdapat codingan di line 3. Iya, 354. Nah, di sini dibuatkan sebuah menu baru, mulai dari ngeset variabel transaksi, terus jenis kendaraan, harga sewa, lama sewa, biaya motor, total bayar, uang bayar, dan kembalian. Ini semuanya di set teks. Terus kemudian di sini saya akan membuat sebuah peringatan hanya 4 karakter saja yang dapat dimasukkan. Tidak boleh melebihi dari 4 karakter di bagian transaksi. Jadi di sini saya akan ini event typed di sini. Nah di sini ini panggil fungsi jumlah karakter. Jadi di sini saya bikinkan metode yang namanya jumlah karakter rt. Nah di sini saya bikinkan metode 49 dengan metode jumlah karakter yang tujuannya ini hanya menampilkan peringatan maksimum 4 karakter saja. Nah kemudian dipanggil, terus mengimport di line 9, akan mengimport java awt.event.keyEvent. Sebagai program berfungsi ini, maka di sini saya panggil key-nya. Key typednya dipanggil ini jumlah karakter, supaya nanti akan muncul peringatan ini. Terus kemudian saya lanjut ke bagian no transaksi event. Dan di bagian no transaksi event ini di sini ada key, dan di sini ya key nanti akan muncul seperti ini. Nah di sini akan memunculkan ini untuk manggil. Terus kemudian saya akan mendisable semua jenis kendaraan, masuk total, kembalian, total bayar, dan harga sewa. Jadi ini jenis kendaraan, harga sewa, terus kemudian kembalian, total bayar, terus ya di sini, dan biaya motor juga. Ini saya pada line ke 359. Jadi di sini saya akan mengset supaya si text filenya supaya di block atau disable dengan manggil jenis kendaraan don.disable. Terus total bayar juga disable, kembalian disable, harga sewa, dan biaya motor.
Dan di sini akan saya jelaskan lagi mengenai ngeset pilih motor atau biaya. Nah, di sini saya akan membahas terkait biaya motor dan biaya. Jadi di bagian Honda ini Honda pada halaman 392. Di sini 392. Oke, di sini nah di bagian pilih motor jenis kendaraan. Di sini saya bikin sebuah jenis kendaraan ya. Harga sewa pada halaman 358. Nah, di sini saya buat ini 358. Nah, di sini saya buat ini. Nah, dibuat plat. Ini itu ngeset nomor plat dan jenisnya dan harga sewa. Jadi di sini terdapat jika si platnya ini maka akan muncul otomatis dengan harga sewa 200.000 dan bawahnya LCIF juga seperti ini sampai ke bawah sampai terakhir dia akan berhenti ke motor pribadi 500.000 dengan plat yang terakhir sendiri. Terus kemudian dia ngeset pilih motor. Di sini juga ngeset juga harganya. Ngeset ini saya pakai ini. Jika si Honda ini maka 25.000. Terus kena ini sampai terakhir itu Benelli panggil 0. Ini untuk ngeset yang biaya motor dan biaya motor. Terus kemudian saya akan masuk ke ini menghitung total bayar. Ini masuk ke hitung count kedua kali dan disitu saya buat rumus. Masukkan dulu integer sewa, variabel sewa sama dengan integer per sign dalam kurung harga sewa variabel get text integer lama. Kemudian integer lama sewa dipanggil variabelnya biaya maker. Integer dibikinkan lagi total bayar. Variabel total bayar sama dengan di sewa ya harga sewa ini harga sewa dikali lama sewanya, terus kemudian ditambahkan biaya motor. Setelah itu akan menjumlah variabel total bayar ini. Nah, kemudian di sini uang biaya. Saya akan membahas uang biaya uang bayarnya. Jadi di sini tinggal klik kanan, masuk ke menu event, kemudian masuk ke fokus loss. Dan di sini saya tambahkan sebuah rumus untuk bayar. Masukkan dulu integer cek total, bikin variabel cek bayar, terus integer persain total bayar. Jika cek bayar kurang dari cek total maka akan menampilkan pesan uang Anda kurang. Di sini pesannya. Kemudian else jika salah, kemudian akan break. Dan jika sudah betul jawabannya maka dia akan menghitung kembaliannya. Kembalian dengan rumus cek bayar dikurangi cek total. Gitu. Terus kemudian masuk ke not transaksi. Masuk ke not transaksi,
dan plus terus uang bayar. Nah, uang bayar. Jadi ketika ini hari lama ya, ini khusus angka. Jadi saya hanya memasukkan angka saja. Di sini saya tinggal nyeting di bagian len-nya 68. Nah, di sini yang dimasukkan hanya angka saja. Jadi menambahkan metode hanya angka dengan menambahkan filter angka dengan kayak F1B. Kemudian jika si karakternya bukan angka atau alfabet, maka dia akan menampilkan pesan peringatan hanya masukkan angka saja. Terus kemudian di sini bagian translation diklik kanan untuk ngesetnya. Terus masuk ke event, terus kemudian terus type. Nah, di sini dipanggil filter angka untuk mengaktifkan fungsi yang tadi. Kemudian sama juga, yang lama juga sama, diklik kanan event type. Di sini juga sama, akan dipanggil juga filter angka dan jumlah. Kemudian di bagian uang bayar juga sama, di event type. Nah, di sini juga memasukkan filter angka juga. Nah, kemudian di bagian mau transaksi, di sini jika memasukkan lebih dari 4 maka akan menampilkan pesan maksimal hanya 4 karakter. Jadi di sini tinggal saja setting di sini di bagian di sini 4 karakter. Jadi di len ini tinggal nyeting seperti ini. Sudah panggil teksnya di sini bawah ini. Nah, ini tinggal manggil filter angka juga dipanggil. Terus kemudian saya akan bahas ini lama sewa. Jika lama sewa ini memasukkan lebih dari 2 karakter 2 digit, maka akan memunculkan pesan hanya 2 digit. Jadi di sini bikin teks type. Nah, di sini di filter angka dan jumlah karakter sewa. Jumlah karakter sewa dibikin lagi metode hanya 2 digit atau 2 karakter. Di sini dengan seperti ini. Dan ingat, kayak event ini nggak boleh sama dengan atasnya atau bawahnya. Kalau sama akan bentrok. Oke, langsung saja kita run hasilnya. Hasil codingannya seperti apa? Kita run dulu. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini. Posisinya akan ke tengah, absolut. Nah, agak rapi juga. Dan di sini saya bikin icon, judulnya dengan aplikasi rental motor kelompok 3. Di sini judulnya program kelompok 3 UAS aplikasi rental motor. Dan di sini saya bikin not transaksi. Ada tanggalnya sekarang 15 bulan 2 dari bulan. Dia akan menyesuaikan sekarang tanggalnya sama. Dan di sini ada plat nomor jenis kendaraan Gracila. Nah, ini misal saya kasih contoh, saya akan pesan nomor misal 001. Terus di sini tinggal masukkan plat besar, saya mau masukkan motor Matic. Dia akan muncul langsung harga per harinya 200.000. Kalau di plat GDC akan muncul motor bebek 200.000. Dan di sini juga sama 400.000 motor sport, motor Matic 200.000.
Terus plat ini motorsport 400.000, terus motor pribadi. Nah, di sini saya akan menggunakan motor pribadi dengan saya akan menyewanya 2 hari ya, misalkan 1 hari, berarti nanti akan 50, ini akan dikalikan 2, sehingga 1 juta nanti. Jadi saya pilih motor, jenis motornya. Kalau Honda akan dikenakan biaya 25.000. Kalau milih Yamaha saya dikenakan ini 50.000. Kalau Suzuki saya dikenakan 50.000 juga. Terus Kawasaki saya dikenakan cuma 25.000 sama dengan Honda. Kalau Benelli saya dikenakan cuma ini ya enak. Jadi di sini saya akan pakai Benelli ya. Benelli, dan di sini saya akan mencoba menghitung, diklik. Nah, di sini maka akan muncul 100.000. Nah, 1 juta ya. 1 juta. Nah, ini saya coba bayarnya 500.000 coba. 500.000. Nah, 500.000 saya klik code. Ya, maka dia akan muncul seperti ini. Uang Anda kurang dari pembayaran. Jadi uangnya kurang. Itu. Jadi kalau saya bikinnya kayak gini 1 juta pas ini seperti ini code, dia akan kembaliannya 0. Kalau saya bikin ini misal 500 ya, saya hitung, nah dia akan kembaliannya 500 ya, kan otomatis karena sudah di set, ini dikurangi, ini udah di setting. Nah, kemudian gimana sih saya ngetesnya ini? Kalau ini peringatan, nah ini saya coba lebih dari 4 ya, misal ini saya masukkan huruf, maka dia akan menampilkan seperti ini. Peringatan, dia masukkan nomor saja. Ini juga sama, saya masukkan ini sama. Ini juga sama, saya masukkan ini juga sama. Nah, maka dia akan error. Di sini saya akan menetralkan lagi new. Nah, maka dia akan netral, kembali ke awal. Nah, di sini saya akan masukkan lebih dari 4. Contoh 1, 2, 3, 4. Iya, kalau dimasukkan lebih dari 4, maka akan muncul peringatan maksimum 4 karakter. Dan di sini jika saya masukkan 2, 3 masih aman. Kalau saya tambahkan 0, dia akan muncul maksimum 2 karakter. Seperti itu kurang lebih. Dan di sini saya akan pesan lagi yang matic. Saya akan 1 hari saja dengan Honda. Di sini saya akan membayar, hitung biayanya 200 ya, 225 karena ada dikenakan biaya memilih Honda. Dan saya akan bayarnya uangnya pas ya, kan nggak ada kembalian. Saya punya uang 250, maka dia akan dikembalikan 25.000. Jika saya kurangi, jika saya cuma punya uang 25, nah maka uang saya tidak bisa melakukan pembayaran karena uangnya tidak pas. Nah, kurang lebih seperti ini program yang kelompok kami buat. Sekian pemaparan video UAS dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.